yang seharusnya jadi tempat pulang, seringkali justru menjadi sosok yang terluka dalam diam. Anak bisa tumbuh, bisa berhasil, tapi kehilangan adab kepada ibu. Islam memberikan pedoman jelas tentang hal ini. Allah menegaskan, kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Istiqomah itu sering tumbuh dari rumah yang sunyi, dari doa seorang ibu yang berjuang dalam diam. Allah juga mengingatkan, dan doa seorang anak saleh agar dapat bersyukur, berbakti kepada orang tuanya, dan memohon agar keturunannya menjadi baik. Ini bukan hanya sakit fisik, tapi kelelahan, kekhawatiran, dan doa yang tak pernah putus. Allah menegaskan, tidak ada satupun perjuangan ibu yang sia-sia. Semua dicatat, semua bernilai. Jangan remehkan hati dan doa ibu. Bisa jadi, Allah masih memberi kita waktu karena doanya belum berhenti. Pada akhirnya, ibu tidak menuntut anaknya sempurna. Ibu hanya ingin anaknya selamat. Jika hari ini ibu kita masih ada, jangan tunggu sampai doanya tinggal kenangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli baju di pasar Minggu, Cakep. makainya ke Pondok Ranji Cakep. dalam rangka memperingati Hari Ibu. Kita ngaji di Cahaya Hati. Ya, alhamdulillah. Bismillah walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, yang sama-sama kita cintai sebagai ibu ama anak, khas dunia akhirat, Ustadz David Khalik yang gantengnya nggak habis-habis. Allahumma salli. Amin. Amin. Ibu-ibu solehah, apa kabar Besti? Pemirsa Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air tercinta, kita berjumpa kembali ngaji di Cahaya Hati Indonesia untuk bersama-sama membersihkan hati, memanage hati, terutama hati ibu-ibu yang kadang-kadang kurang hati-hati. Bu, ya. udah pada jadi ibu semua? Alhamdulillah. Keluarnya dari mana kita? Nih Ustadz David yang cakep begini, dari ibunya yang cakep, bukan bapaknya. Bapaknya juga. Hari ini kita bersama-sama membumikan kembali pesan-pesan Allah dalam Al-Quran tentang bagaimana perjuangan seorang ibu. Bahasa komunikasi Allah mengingatkan anak-anak tentang jasa ibunya
Allah langsung yang komunikasi ibu, mengingatkan anak-anak ada perempuan yang luar biasa. Abi Amir tadi berpesan ibu, sampaikan pesan kepada seluruh penjuru tanah air tercinta, cahaya hati yang menerangi hati. Allah selalu berbicara tentang kelemahan ibu, bukan kelemahan bapak. Ibu memang lemah dan kadang-kadang kelemahan ibu, anak-anak suka lalai. Tapi ketika ada derita dan kesusahan melanda, lemahnya disembunyikan. Kita mulai ibu sekalian, bagaimana dari pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 yang puncaknya nanti dijelaskan Ustazah Erna di ayat 15. Kalau saya nganterin dulu bu, tentang mana ibu yang sering gelisah, ibu yang sering cemas, ibu yang sering ketakutan. Emang kalau anak pulang jam 12 belum pulang, yang kagak bisa tidur emaknya apa bapaknya? Bapaknya ngapain? Sama ya. Kagak suami ustazah, kagak suami ibu-ibu. Kita warawiri mondar mandir ibu, bang bangun ngapa bang, ini bocah belum pulang, biarin amat dia udah gede. Betul bu? Coba kegelisahan diobatin di surah Al-Ahqaf ayat 13 ibu, supaya nanti setelah ngaji cahaya hati, kalau anak-anak belum pulang di WA contreng atu, sekalinya contreng 2 kagak dibuka-buka. Yang lebih menyakitkan nggak jelas udah dibaca apa belum. Pengen kita telepon, yang jawab bukan dia, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sakit enggak bu? Maka apa kata Allah ibu? Di depan saya wanita soleha, di luar sana ya, di studio cahaya hati yang menyaksikan pada siang hari ini. Apa kata Allah ibu-ibu soleha? Amin. Amin. Belum dibacain ayat udah bengong. Kata Allah, innalladzina qalu rabbunallah. Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua orang yang beriman yang mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Makanya ibu-ibu yang percaya dengan ayat ini, yang hatinya gelisah sambil warawiri, kamar tidur pintu depan, komat kamit bibirnya kayak dukun. Kenapa bu? Mohon doa pada Allah, Rabb, lindungilah anakku dimanapun berada, di saat perlindunganku tak sampai kepadanya. Betul bu? Rabb, peluklah anakku di saat pelukanku tak sampai kepadanya. Seakan-akan inilah nada jeritan hati seorang ibu. Ibu mah kalau dicemberutin sama anak dia mah tetap nyengir. Betul bu? Ibu mah bucin sama anak. Anak mah kagak begitu sama kita bu. Pergi acara kemana aja ibu-ibu mah bebuntel. Buat siapa bu? Anak. Anaknya udah pada kawin. Buat siapa bu? Laki. Cucu. Makanya kalau maulid Ustadz David sama kondangan, tasnya pada gede-gede. Sayang sama anak. Anak mah jalan-jalan kemana-mana, boro-boro ngajak izin juga kagak. Emaknya kepoin status anaknya, lah bocah udah nyampe di mana-mana, emak kagak dipakai izin. Lalu kita balas statusnya dengan komen, hati-hati ya nak, mamah maaf kagak izin. Kagak ngapa-ngapa, terluka hatinya, tapi tetap terkumandang kata-kata yang indah. Ibu sekalian, kenapa? Karena Allah yang maha tahu betapa perjuangan seorang ibu itu tanpa batas bu. Dari air mata, air darah, air ketuban. Yang punya air ketuban Mas David cuma kita. Ingat nak, semua air keluar dari tubuh ibumu. Kau sukses, jangan berkata ijazahku komlot, PR-ku bagus, nilainya luar biasa.
kamu ndak tahu pertengahan malam ada dua tangan yang mulai ringkih, yang mulai keriput. Dia menengadah ke arasnya Allah. Dia berkata, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Makanya kelihatan nih Ustadz David di depan kita, ibu-ibu pejuang. Mas David lihat enggak, alisnya udah pada turun. Ini mah mau ngaji ke Cahaya Hati, alhamdulillah dinaik-naikin. Anak juga heran sama ibunya kalau mau ngaji kece badai. Tapi di rumah seperti perempuan paling menderita di dunia. Bu, kenapa? Seorang ummahatul mukminat yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah ibu-ibu hebat. Maka nih Mas David luar biasa, di depan kita ini adalah ibu-ibu yang mencetak generasi hebat. 2025 Indonesia mencanangkan generasi emas. Generasi emas lahir dari para ibu-ibu yang banyak emasnya. Bukan gelang, tetapi ilmu dan imannya. Pas banget Bu, 2025 dicadangkan generasi emas. Pas emasnya lagi mahal. Ayo kita berlomba-lomba Ibu, menjadikan generasi kita Ibu generasi yang berkualitas. Kenapa? Karena kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 9, wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Allah. Imam Nawawi dalam tafsirnya yang dimaksud lemah ini 3 Bu. Yang pertama, lemah fisik Bu. Jadi kalau jalan kayak orang cacingan, ya Allah, emaknya siapa ini anak? Santing anak kita. Jangan ampe, penuhi gizinya dengan makan yang sehat, seimbang. Yang kedua, jangan sampai ibu sekalian, anak-anak kita ini lemah mental, dibullying sama sekolah, sama temennya di sekolah pulang, ngapa nangis? Dikatain sama temen, mak lawan. Tuh, emaknya biasa begitu, lawan. Bukan melawan dengan kekerasan. Nak, kau diciptakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam. Engkau ini anak ibu, nak. Ibumu ini anggota FKMT Pasar Minggu. Perkenalkan ibu hebat, bahwa dia nggak berhak nak mengatakan kamu ini itu. Maka anak-anak yang siap mental lah yang siap menyongsong tahun emas di Indonesia ini Bu. Yang ketiga kata Imam Nawawi Ibu, jangan sampai anak kita lemah iman. Kalau ibunya kokoh iman, Masya Allah Bu, ibu-ibu yang solehah menidurin anak, apalagi FKMT madoyan solawatan. Dari anak sampai cucu demen banget tidur di pelukan neneknya. Neneknya berkumandang, Masya Allah, walaupun Gen Z lagunya udah macem-macem Bu, tapi yang kolonial mah beda lagunya. Salli wa sallim da salli wa Masya Allah Bu, berarti ini generasi kolonial semua. Katanya sayang sekali orang Bu, ganteng kagak sembahyang. Tapi coba lihat Ustadz Khalik ganteng, tetap sembahyang. Ustadz Khalik ganteng, dia tetap sembahyang. Allah, selamat hari ibu, ibu-ibu solehah. Insya Allah kita menjadi ibu-ibu yang mampu mencetak generasi yang berkualitas dan ibu-ibu yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita mengangkat tema sehubungan dengan Hari Ibu. Selama tadi kita mendengarkan tausiah dari guru kita. Tadi Ustazah mengingatkan kepada kita ya gimana peran seorang ibu selama menyampaikan, walaupun ada jokes ringan atau senda gurau ringan, tapi hati saya bergetar. Saya ingat ada sebuah surah Luqman ayat 14 itu dikatakan bagaimana seorang ibu itu mengandung wahnan ala wahnin, kelemahan dalam kelemahan ya gitu. Ya, mengandung kita, membesarkan kita dengan segala upayanya. Dan hari ini kita coba, yuk kita mengkaji lagi dan mencoba mengingat-ingat. Mungkin kita udah disibukkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Kita sibuk kerja, lupa nelfon ibu kita, lupa untuk berkabar dengan orang tua kita. Mungkin orang tua telepon kita nggak sempat angkat. Yuk sama-sama kita coba ingat lagi bagaimana peran seorang ibu dalam kehidupan kita. Ya, saya mau kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu yang mau bertanya, yang hadir di sini. Bulan ini semuanya ibu-ibu semua ya Bu ya. Ya, pantesan kelihatan kayak anak SMA semua ini. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ya mana? Oh ya silakan. Ya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Majelis Taklim Nurul Solihah Kebagusan. Izin bertanya Ustazah, saya sudah berusaha mendidik anak saya dengan doa, Astagfirullah. dan kesabaran. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas, senangin dulu ya. Oh, nafsu. Ya. Boleh sambil duduk nggak apa-apa. Coba duduk biar tenangin diri dulu sebentar. Silahkan Ibu. Ya. Ya. Tapi hasilnya belum Maksimal. belum terlihat. Dan kadang saya merasa gagal gitu saja. Apakah usaha saya tetap bernilai di sisi Allah? Ya maksudnya bernilai ibadah di sisi Allah Ustazah. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah silakan Ustazah. Ya, baik Ibu yang bertanya dan pemirsa Cahaya Hati yang menyaksikan tayangan ini spesial di Hari Ibu. Air mata yang terwakili oleh Ibu yang bertanya adalah air mata kita semua. Minal masyrik ilal maghrib, kalau bicara soal anak Ibu, ini air mata gampang banget keluarnya Bu. Betul. Karena ibu yang sehat, ibu yang waras, ibu yang bertakwa selalu menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang bertakwa. Kadang-kadang berpikir, ya Allah, bagaimana nanti kalau aku menghadapmu ya Allah, aku ditanya ya Allah, ya Pulanah bagaimana dengan anakmu. Sedangkan kau berpesan ya Allah di dalam akhir surat Kahfi ya Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Masya Allah. Ditanya Bu Haji punya anak berapa, 5-5-5-nya bener. Enggak ya Allah, yang bontot bandel banget ya Allah. Bagaimana dengan usaha saya ini ya Allah belum memunculkan hasil. Ibu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak diberi otoritas menentukan hasil oleh Allah. Kita hanya diberi otoritas berusaha Bu. Jangan pernah berusaha, kenapa? Karena kata Allah, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia bergantung pada usahanya. Ibu, kita mah biasa orang pasar minggu. Sekali bernabi Allah Yakub alaihi salam, seorang nabi, ketika
ajal menjemput untuk meyakinkan anaknya, beliau masih bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang kamu sembah kalau nanti bapak meninggal. Sekali bernabi Allah Ibrahim, pendiri Baitullah, masih memohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Karena para anbiya pun tahu, Bu, beliau hanya punya kekuatan berusaha, hasil diserahkan kepada Allah. Setidaknya mohon maaf nanti ketika kita di kuburan, telinga anak-anak baru mereview semua. Oh benar ternyata kata emak, oh benar ternyata kata ibu, nasihat ini benar. Akhirnya mereka melantunkan doa, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat itu kubur yang sempit menjadi lega. Kenapa? Dapat paket dari anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Nggak habis-habis ya. Tapi energinya nggak pernah habis. Luar biasa, Masya Allah. Itulah ibu ya. Bagaimana seorang ibu tanggung jawabnya menyusui anak-anaknya pada saat suaminya bekerja. Suami iya kepala rumah tangga, tapi kepala di dalam rumah tangganya suami adalah ibu. Jadi kalau ada orang bilang suami kepala rumah tangga, iya betul, tapi istri adalah kepala rumah tangga dalam rumah tangganya suami. Jadi itulah betapa mulianya peran seorang ibu. Kita akan lanjutkan lagi. Yuk kita muhasabah. Ya, kita introspeksi diri bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Dan bagaimana juga kita berlaku sebagai orang tua. Hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.
Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dalam setiap hembusan nafas kita, mengingat Allah, mengagungkan Allah, itu akan menjadi satu kebiasaan yang kalau kita mulai hingga saat ini, bahkan pada saat malaikat maut menjemput kita, semoga zikir itu akan selalu menjadi kebiasaan kita. Pada saat malaikat maut menjemput, yang keluar dari kalimat kita, dari lidah kita adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Membiasakan itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tema kita kali ini adalah dalam rangka Hari Ibu. Bu, temanya diangkat nih, ya. Kalau tadi ada Ustazah Yati, selanjutnya sudah ada Ustazah Erna yang insya Allah akan menyampaikan kepada kita. Silakan Ustazah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu ala man amalah wa la yaruddu ala man sa'alah wa la yaqta'u ala man wasalah wa nukilu ala man tawakkala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Boleh saya kasih pantun? Boleh. Paling enak makan roti sumbu. Cakep. Dibawa dari Persia. I love you ibu-ibu. Selamat datang di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Bulung kretik makan ketumbar. Ibu-ibu cantik, apa kabar? Alhamdulillah. Badan sehat? Kantong sehat? Masya Allah Bang David, ini ibu-ibu gak ada yang nyender. Ya, alhamdulillah. Saya khawatir kalau ada yang nyender Bang David beneran. Iya. Tapi hari ini nggak ada yang nyender. Alhamdulillah. Yalah. Pertama, luar biasa. Yang saya katakan tentang Hari Ibu itu, sekarang kita yang hadir adalah ibu-ibu. Perempuan punya kelebihan yang luar biasa. Bahkan kata Nabi, posisi kita ini dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka perempuan derajatnya naik luar biasa. Kenapa gitu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini adalah Quran surah Al-Ahqaf ayat 15-16. Ibu-ibu yang bawa silakan dibuka, yang enggak bawa lihatkan tatap mata saya aja kemari. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Aduh, napas saya nih Bu, maklum abis syuting luar negeri. Perempuan dikatakan oleh Allah punya kualitas yang luar biasa, manusia yang eksentrik, eksklusif. Apalagi Bu? Pokoknya banyak dah. Perempuan itu khasnya luar biasa. Allah ciptakan perempuan bukan sekedar otaknya yang luar biasa. Perempuan ini Bu,
dibikin oleh Allah dengan komponen yang lebih di atas laki-laki. Kenapa gitu? Kelebihannya kata Allah, wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana. Pertama, kita diperintahkan, Allah langsung yang wasiatkan buat kita. Hai semua umat manusia, siapapun dia, aku perintahkan, aku beri wasiat agar kita berbuat baik kepada orang tua, wabil khusus ibumu. Hamalathu kurhan wada'athu kurha. Ibu kita hamil, maaf, satu-satunya makhluk di dunia ini yang punya ketinggian adalah karena kata Allah dalam hadis kursinya, waja'altu isman min ismi wasaqaqtu isman min ismi waja'altu isman min ismi. Perempuan itu punya makhluk dalam tubuhnya yang gak dimiliki laki-laki. Kita punya yang namanya rahim. Rahim itu nama Allah. Salah satu asma Allah ada di tubuh kita. Berarti kemuliaan tinggi pada diri kita. Kata Allah ada rahim. Di situ dia perempuan mengandung, dititipkan rahim. Bahkan kalau lagi hamil kita bu, itu nyawa dua kita yang bikin. Ada di tubuh kita. Nyawa kita, nyawa anak. Wa wada'athu kurha. Ini gambaran wahdan ala wahnin. Kalau lagi hamil berat tambah berat. Kurhan wa kurha. Makin lemah saking beratnya. Luar biasa ibu. Tadi Bang David sempat nyanyi tentang ibu. Ya, luar biasa. Ini ibu naik derajatnya 3. Kenapa gitu? Karena ibu punya kelebihan yang 3. Mengandung, melahirkan, menyusui. Kalau Bang David pengen ngerasain gimana rasanya yang 3, suruh bawa kelapa 2 di lehernya, bawa kemana aja. Melahirkan gak gampang. Perempuan butuh perjuangan dan luar biasa. Meskipun nih kita hamil berkali-kali, kata Bang David mulu, hamil bunting lahir, betul. Tapi tetap aja, hamil sama bunting sama ya. Biarin aja, emang kita yang mau, urusan saya. Mau kata mau apa juga, mulut saya. Bu, biar kata berat nih ibu-ibu hamil, tapi pengalaman kita belum pernah ada yang merasa tidak nyaman dengan kehamilan kita. Walaupun gen kita, darah kita berubah pada saat itu. Bahkan posisi tubuh kita mengalami perubahan dahsyat. Tapi tetap aja setiap kita hamil kita ngangkat tangan. La ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, biarin dah berat, biarin sakit, biarin capek. Ibu kalau lagi hamil kan capek banget itu. Apalagi kalau sholat Allahu Akbar. Begitu bangun itu kalau lagi hamil. Bang David belum tahu rasanya. Iya. Tapi tetap aja yang kita bilang lisan keluar. Quran mengatakan kisah perempuan soleha. Apa yang terjadi? La ataitana salihan, ya Allah, biarin capek, hamil berat badan. Ngelihat tukang bakso, ngelihat orang botak, ngelihat duit 5 juta. Enggak. Girang. Ya, langsung gitu girang. Ya. Insya Allah. Tapi yang kita minta sama Allah, ganti ya Allah dispensasinya beri buat kami. Apa itu? La ataitana salihan, asalkan kau jadikan anakku anak soleh, pasti aku akan lebih bersyukur. Biar capek, hasilnya luar biasa. Betul gak Bu? Bahkan kata Nabi, Bu, siapa yang selama ini kadang-kadang Bu kelewat batas, dia merasa terkadang apa yang dia punya itu kemampuan dia. Maaf, Ibu, halo, ada orang nih ditanya nih, kamu hebat ya, sukses ya. Siapa orang yang paling berjasa buat kamu? Apa dia bilang? Saya waktu tinggal di Jogja, saya tinggal dan kuliah di sana, saya senang. Ada orang yang baik hatinya, dia nampung saya 3 bulan, saya ditaruh di rumahnya nggak bayar. Bu, dia lupa. Ada orang yang dia lupakan, dia tidak berterima kasih padanya.
Dia pernah numpang di perut rahim ibunya 9 bulan 10 hari. Ngacung, angkat tangan di sini yang nggak pernah numpang di rahim ibu. Nggak ada. Semua numpang, kecuali ada yang langsung dari Mars gitu. Nggak ada. Kita semua pernah menumpang di rahim ibu. Maka berbuat baiklah kepada ibu. Kalau belum bisa membahagiakan ibu, jangan pernah sakiti hatinya. Jurusnya, ibu marah, diam. Kalau ibu kita kecewa, diam. Insya harapan kita, mudah-mudahan kita semua memuliakan ibu sebagai seorang ibu, dan mudah-mudahan dari situ lahir anak-anak yang nantinya menjadi generasi yang memuliakan ibunya. Amin ya rabbal Alamin. amin. Terima Ini kasih. aja luar biasa Bang David ya. Ya, makasih Hari banyak Ustazah. Bu, hamil enak nggak Bu? Makanya hamil lagi baru mulai. Hamil berat tapi enak karena ada tanggung jawabnya di situ. Dan kita semua seperti tadi kata Ustazah, semuanya pernah numpang di dalam rahim ibu kita, ya. Tapi begitu kita udah sukses, kita sudah besar, berhasil, nggak sedikit di antara kita yang lupa bahwa kita pernah numpang hidup dalam rahim ibu kita, bahkan juga dibesarkan sama ibu kita. Banyak pembenaran yang muncul dalam hati kita sehingga kita lupa. Yuk hari ini kita introspeksi diri. Tapi sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang ibu di hari ibu ini, saya ingin berbagi keberkahan juga untuk seluruh ibu-ibu yang ada di sini bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita nyampe di kuis Cahaya Hati ini, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bu, enaknya ngaji di Cahaya Hati, dapat ilmu, dapat duit. Ibu masih doyan duit? Saya mah kagak. Baik, mau dapat hadiah nggak Bu? Kalau mau nih perhatikan pertanyaan saya Bu ya. Nah nanti kalau yang jawab satu orang bagi-bagi ya, bagi rata lah ya Bu ya. Ada hadiah 1 juta rupiah nih dari Luwak White Coffee ya. Pertanyaannya simak ya Bu. Pasang kuping, tatap mata saya. Bismillah. Pertanyaannya, apa tema kita pada episode kali ini? Duh pengen jawab semua. Ibu, mangga berdiri Ibu. Masya Allah. Nenek-nenek bismillah. Bismillah ya Allah. Ibu, punten. Saha namina? Tuti Rosida. Bu Tuti ya, pertanyaan. Saya ulangin lagi pertanyaannya nih. Ibu-ibu jangan kasih bocoran ya. Pertanyaannya, Bu Tuti, apa tema kita pada hari ini? Lengkap. Saya jadi grogi ngeliat Ustazah. Ngeliat saya jadi grogi, ngeliat Mas David dong yang grogi. Oh orang nggak. Temanya saya banget, jadi saya ingat ibu tak sempurna tapi selalu ada. Insya Allah, ya saya juga begitu Bu. Iya kita juga semua begitu. Ibu tak sempurna tapi selalu ada, betul nggak Bu? Jadi karena pertanyaannya dijawab dengan betul, dapat hadiah? Dapat hadiah? Masya Allah, ibu tak sempurna tapi selalu ada. Maka Bu Tuti, selamat Bu Tuti. Makasih Ustazah. Jangan lupa Bu, warga negara yang baik. Bayar pajak. Ya. Oh ya ini Bu Tuti nanti dikasih tahu suaminya ya. Kasih tahu anaknya. Ibu Tuti dapat hadiah 1 juta dari Luwak White Coffee. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk Ibu Tuti dan keberkahan buat kita juga. Walaupun ngedengerin tapi insya Allah rezeki pulang udah ada di rumah ya Bu. Terima kasih Ibu Tuti. Jangan lupa pajak. Hanya kita bersama-sama kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah kita tadi sudah menyimak ya kajian kita. Ya, tadi sudah membahas surah Al-Ahqaf di mana di situ disebutkan bahwa berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu ya, terutama ibu yang telah dalam mengalami kesulitan ya, artinya kesulitan yang ada dalam mengandung yang berat ya, dan di ujung ayat itu kita diminta untuk berdoa ya, berdoa ya mendapatkan keberkahan pada kita dan juga kedua orang tua kita. Nah, ini jadi kebiasaan kita kaum muslimin untuk berdoa kebaikan bagi orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Nah, sekarang kita fokus lagi dari sisi seorang ibu ya. Bagaimana ibu itu punya posisi yang tidak mudah. Pada saat kita menjadi ibu, gampang kita mengingatkan anak kita. Tapi pada saat kita memposisikan diri kita sebagai anak yang juga punya ibu, ini sulit banget. Benar nggak, Bu? Kadangkala, maaf Ustazah, orang itu gampang ngajarin anaknya. Tapi dia sendiri sama orang tuanya nggak mudah. Akhirnya anak suka balikin, mama aja sama nenek nggak gitu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Pakai nunjuk lagi, jangan ditunjuk. Untuk itu kita lanjut kajiannya bersama dengan Ustazah kita, Ustazah Yati. Silakan Ustazah, fadhol. Baik, terima kasih Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan dalam rangka Hari Ibu, ibu-ibu yang hadir di sini dan pemirsa yang menyaksikan live Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air, bercahaya hati kita semua. Saya memulai tausiah ini dengan mengambil ibrah apa yang disampaikan Ustadz David tadi. Ternyata benar, Bu, dulu ketika kita menjadi anak, sebegitu enak kita menyakiti orang tua, betul? Bilang sama pacar, untukmu kulakukan segalanya. Tapi begitu orang tua sudah tidak ada, ternyata segalanya tidak didapat dari mantan pacar. Betul? Mau pulang ke rumah orang tua, rumahnya udah dijual. Orang tua kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ustadz David, kalau bunda malah berpikir begini, terngiang-ngiang kata-kata orang tua. Umi, kenapa mesti ditunggu? Dulu kuliah saya di IAIN, menjelang skripsi PP. Kenapa ditungguin? Tidur aja, nggak apa-apa nanti pulang. Jawabannya menukik sampai sekarang. Nanti, orang Betawi ngomong, lu rasain kalau lu jadi nyak. Betul? Betul, sakit ibu. Makan udah kenyang, mata udah ngantuk, anak belum pulang, gak bisa tidur, Sedapit. Betul memang Bu, semua kita pasti merasakan ibu. Kata emak dulu, lu pilih calon laki lu tetangga emak, kita pilih pacar kita. Sekarang kita pulang ke rumah emak, emak bilang apa? Makan pencarian lu. Bu, bener gak kata emak? Bener, makanya kalau punya pilihan, malu sama diri, pertahankan. Sekarang kita lanjutkan nih Bu. Cahaya hati menebar kalam Allah supaya menukik hati. Saya lanjutkan ayat yang tadi belum selesai Bu. Di ayat ke-14-nya, ulaika ashabul jannah. Mudah-mudahan kita termasuk ashab.
Bu, ashab itu adalah calon-calon ibu yang kelak akan mendapat kebaikan. Ketika tadi ada pertanyaan, bagaimana Ustazah kalau kesabaran kita saat ini belum berbuah manis? Kalau rasa luka-luka yang tak berdarah ini kita rasakan sendiri ibu. Allah Maha tahu betapa derita itu bertubi-tubi. Kalau di dalam surah Al-Isra ayat 23, fala takul lahuma uffin, sama halnya kalimat Allah sampaikan lagi di dalam surah Al-Ahqaf ayat 17. Walladzina qala liwalidayhi uffil lakuma. Ibu, kata-kata dalam tafsir Wahbah Juhaili dikatakan, Bu, kalimat itu adalah pancaran emosi yang tertekan. Biasanya anak-anak kalau lagi kesel sama kita, ya nanti mak ngomongnya begitu, tapi uratnya agak keluar. Mak cerewet amat, mak nanti mak itu ibu. Bukan kata-kata mak kasar memang, tapi kalimat itu adalah pembangkangan yang diramu dengan kata-kata halus ibu. Itu saja tidak boleh dalam Al-Quran ibu. Allah memerintahkan dalam surah Al-Isra berkait dengan peristiwa dan ayat ini namanya tafsir ayah bil ayah, ayat dengan ayat. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra ibu? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya Allah wabil walidaini ihsana. Ihsan kepada orang tua, jangan ampe enggak ihsan. Maknal ihsan, memberi Bu, lebih dari apa yang dia terima, ngambil kurang dari apa jatah yang seharusnya dia ambil. Siapa yang punya sifat kayak gitu? Orang tua. Kalimat ihsan harusnya apa Bu? Bu, anaknya udah banyak yang nikah, punya rumah, rumahnya dibeliin orang tua, tapi begitu kita ke rumahnya kuncinya dia bawa. Kita udah kayak tamu ibu. Begitu kita nginep, kalau menurut perintah Allah dalam kata-kata ihsan, harusnya begitu kita nginep di rumah anak ngomong begini, anak laki-laki kita ngomong nih, kayak Ustadz David Soleh begini Bu. Bu, anak kita harus yang laki begini, emak mau nginep, iya. Anak laki ngomong, emak mau tidur di kamar yang mana? Itu ihsan. Kalau emaknya ngomong begini, emak maunya tidur di kamar eluh, AC-nya adem, kamarnya ngablak. Maka anak laki-laki harus ngebetot bininya keluar. Bininya bingung dibetot, mau kemana bang? Kita tidur di kamar tamu. Kata bininya, lah ngapa bang? Emak pengennya tidur di kamar kita. Tuh mantu wajib nurut apa kata lakinya, kita tidur di kamar anak. Ihsan tuh Bu. Tapi saya yakin khususnya di pasar Minggu nggak ada ibu-ibu kayak begitu. Begitu nginep di rumah anak nawarin, emak mau tidur di kamar mana? Jawabannya, emak mau tidur sama cucu. Betul Bu? Itulah ibu tahu diri banget ibu. Bu, harusnya kita punya hak dari anak kita. Bahkan kata Nabi, anta wa maluhu lil walidain, kamu dan harta kamu itu punya orang tuamu. Jadi anak nggak boleh sombong kalau sama orang tua. Karena kenapa? Ketika istri dijadikan permaisuri, ibunya adalah ibu ratu. Allah. Mas David doang yang ngedenger begini. Ntar saya sampein sama laki-laki yang lain. Harus nyampe melalui cahaya hati Bu. Amin, amin. Ya. Terutama anak laki-laki selamanya. Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau aku sukses, aku kaya, aku berhasil, siapa yang berhak aku berikan kebaktian? Apa kata Nabi? Ummuka. Apa kata Nabi? Summaman ya Rasul, ummuka. Summaman ya Rasul, ummuka. Jadi Ustadz David, kebaktiannya yang 3, bukan ibunya 3. Iya. Iya. Baktiannya yang 3. Ummuka, summa abuka. Yang pertama, kenapa ummuka? Kau tidak akan mampu membalas derita ibumu ketika mengandung.
Yang kedua, kau tidak akan membalas jasa ibumu ketika menyusui, melahirkan. Yang ketiga, kau tidak akan mampu membalas jasa ibumu menyusui dan mengasuhmu di trimester pertama. Begitulah penghargaan Allah pada ibu-ibu. Mudah-mudahan anak-anak pada ngedengar semua. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Bu. Dan juga seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Ini renungan bukan hanya untuk ibu-ibu tapi buat kita juga ini ya. Yang belum menikah, yang kita punya orang tua ya. Bahkan yang orang tuanya sudah tiada itu juga merasakan apa yang disampaikan hari ini ya. Bahwa kita bisa ada seperti sekarang ya karena orang tua kita, karena ibu kita. Bagaimanapun orang tua kita, adab kita sebagai seorang anak adalah tetap harus memuliakan orang tua kita, khususnya ibu. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana Wafir lana ma madha Ya wasi'al karami Sallu ala Nabi Muhammad.
Kita akan lanjutkan lagi kajian kita, tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Yang jadi kajian tafsir kita adalah surah Al-Ahqaf ya. Tadi ada munasabahnya atau kaitannya juga dengan surah-surah yang lain ya. Tadi disebut juga surah Al-Isra disebutkan di sana ya. Wa ghadaba rabbuka alla ta'budu ilayya wa bil walidaini ihsan. Masih banyak lagi juga kaitan-kaitan yang akan kita bahas. Intinya kita bicara tentang peran ibu dalam rumah tangga dan juga orang tua. Untuk itu selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajian dari guru kita Ustazah Erna. Silakan Ustazah, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Ibu itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Otak kita saja sudah berbeda. Allah ciptakan dengan laki-laki dengan perbedaan yang signifikan. Otak nih Bu, di tengah kepala kita. Dokter-dokter ahli medis bilang ternyata otak perempuan beda dengan laki-laki. Kita punya kelebihan yang luar biasa. Kolosum di sini lebih tebal, 30% dari laki-laki. Makanya kata dokter, penelitian perempuan bisa melakukan aktivitas lebih dari 3 macam aktivitas dalam satu waktu. Saya mau tanya ibu, ibu pernah masak 2 kompor hidup? Yang ini nyayur, yang ini goreng bisa? Tangannya sambil ngelap-ngelap bisa? Kaki sambil ngepel bisa? Yang kanan nerima HP telepon bisa? Itu ibu-ibu. Yang paling dahsyat lagi Bang David, sambil naik motor sambil megang alis. Iya. Ibu-ibu luar biasa. Tapi di antara kelebihan itu ibu, kita sebagai ibu punya peran untuk menjadikan anak-anak yang baik sesuai harapan kita semua. Karena dinilai berhasil atau tidak perempuan seorang ibu bukan karena aku sukses sudah mengantarkan anak-anakku ke gerbang pintu pendidikan yang tinggi. Aku sukses sudah kalau sudah punya anak, punya rumah girang. Kalau anak sudah sukses dengan jabatannya yang tinggi, ibu bahagia. Bukan itu yang diharapkan. Yang justru menjadi peran visi misi kita adalah apakah kita nanti bisa membawa anak-anak kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita melaporkan, "Ya Allah, wahai Rasul, ini anak-anakku, mereka semua tidak ada yang meninggalkan sholat. Ya Allah, duhai Rasul, selama ini kami pergi maulid, pergi taklim, bahkan datang ke Cahaya Hati lewat jarak-jarak yang jauh sampai kemari, Bu. Tapi kalau tidak peran kita difungsikan, percuma. Nanti di padang mahsyar kita nggak bisa mengatakan ini anakku ya Rasul, sudah kuperkenalkan dia dengan engkau, dia mengenal engkau, dia sudah kenal Allah, sudah kenal Rasulnya sehingga dia tahu bagaimana cara berbakti kepada aku." Sudah sampai seperti itukah visi misi kita, Bu? Beritahu anak-anak kita, kalau kita berbakti kepada orang tua, Allah katakan dalam surah Al-Ahqaf, "Ulaikal ladzina nataqabbala ma ahsana ma amiluhum." Orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya dengan kebaikan yang lebih. Kebaikan sama orang tua tuh nggak selalu bentuknya materi, teman-teman. Ya enggak, Bu? Bisa jadi perhatian, open sama orang tua. "Mak, anak saya mak yang nomor 3 mak, IPK-nya mak 3,9 mak. Alhamdulillah." Mak kita gerang, padahal dia kagak ngerti apa artinya IPK. Girangin orang tua, kabarin orang tua yang enak. Tahu nggak, Bu? Segitu aja kata Allah, nataqabbala ma amilu. Semua yang kita perbuat sama orang tua walaupun sekecil apapun, Allah akan balas dengan balasan yang luar biasa. Bahkan kebalikannya kalau durhaka, sedetik sekecil apapun perlawanan kita kepada orang tua, jelas-jelas mendatangkan urusan yang besar di hadapan Allah. Kenapa gitu? Karena kata Nabi, Bu, kalau ada orang yang bermaksiat di dunia ini, berzina, ahli maksiat, pelakor, senior,
apalagi tipikor. Senior tuh maksudnya apa? Ustazah? Udahlah, jangan ada dusta di antara kita ya. Iya. Senior. Dia masih bisa hidup tenang-tenang saja di dunia, tapi besok di akhirat dia akan berlinang air mata karena dia akan berada dalam neraka jahanam. Tapi buat orang yang durhaka, nyakitin orang tuanya atau dengan sengaja menyampaikan kalimat-kalimat yang menusuk dadanya, Bu, mungkin orang tua ridho, tapi Allah yang menetapkan, aku persembahkan satu tahta paling tinggi kepada ibumu. Di bawah telapak kakinya itu ada doa-doa yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang punya urusan dengan orang tua nih, yang masih punya ngerengkah, tahu nggak ngerengkah? Masih suka membantah orang tua nih, yang masih punya orang tua, alhamdulillah rawat baik-baik ibu. Ustadzah, orang tua saya udah tua. Kadang-kadang saya kasih baju malah ngomong, saya nggak pernah pakai baju yang cakep dari anak, sengaja pakai dasar yang robek-robek. Ustadzah bagaimana nih Ustadzah? Bu, orang tua tuh mirip kayak Al-Quran yang sudah lapuk. Udah nggak kebaca, tapi nggak boleh dibuang. Diemin aja, nanti lama-lama hilang sendiri. Kok gitu Ustazah? Kok gitu Ustazah? Kenapa gitu? Karena kata Nabi, kalau kamu durhaka kepada orang tua, di dunia kamu akan langsung dapat amal yang sudah kamu perbuat itu. Dan di akhirat kamu akan tetap mendapatkannya. Kenapa begitu kok nggak adil? Di dunia dapat, di akhirat dapat. Di dunia persekot DP-nya, di akhirat itu siksa yang aslinya. Maka jangan sampai berlinang darah, air mata orang tua mengalir. Bu, ada orang yang cerita, Ustadzah saya punya anak Ustadzah. Terus kenapa? Dia bilang sama saya, Ustadzah, Mama jual tanah Ma, jual tanah, saya butuh buat saya, buat anak-anak saya, Ma saya butuh duit. Lalu dia menyuruh jual rumah saya Ustadzah. Saya bilang, coba nomor teleponnya mana, biar saya telepon anak ibu. Saya mau rukiah dia. Ada di sini ibu-ibu yang masih begitu sama orang tuanya? Sama mertua baik Bu? Kadang maaf ya Bang David ya, kadang-kadang ada yang ama emak baik, ama mertua kurang baik. Ya. Ama emak ya Allah baik banget. Mak ya Allah, emak datang ke rumah mak bawa berkat di ayam, mak pas banget lagi dari Masjid Al-Fajri FKMT tuh bikin tawakuf spesial sama cahaya hati. Saya bawa berkat nih mak ada gula, ada terigu, ada susu mak, bawa mak. Kalau mertua perempuannya nyampe, lah kayak ngelihat mangga asem. Ada yang begitu di sini? Ngacung ke depan, saya rukyah sekarang juga. Bakti kita kepada seorang ibu itu luar biasa. Jangan pernah diremehkan ibu. Teman-teman, yang namanya ibu itu punya nilai yang tinggi di hadapan Allah tadi saya bilang. Tingginya apa? Pertama, doanya mustajabah. Ini kalau saya nyanyi lagu, ibu-ibu pada tahu nggak lagunya nih? Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah. Jreng, jreng. Bu, sampai mesti lebih patuh kepada ibumu daripada manusia dimanapun dunia ini. Maka ibu itu gunakanlah potensi yang ada. Hari ibu tuh hari muhasabah buat kita. Sudahkah lidah kita ini menyampaikan sesuatu pesan kepada anak? Sebuah pesan yang baik supaya apa? Sunnatullah. Kalau kita sayang sama emak, open sama orang tua, sayang hormat kepada bapak dan orang tua kita Bu, maka sunnatullah nanti anak-anak kita pun akan jadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Luar biasa. Maka gunakan potensi kita. Hadir ke majelis ilmu,
dapat ilmu, dipakai, diamalkan. Insya wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bu. Jadi saya mau nanya nih, yang dimaksud ibu itu ibu kandung apa ibu mertua? Enggak, saya nanya, ini serius. Udah banyak saya nanya ya. Yang namanya ibu itu ibu kandung apa ibu mertua? Ibu kandung. Ibu mertua? Kalau cerai sama suami, nauzubillah min dzalik, ibu mertua tetap ibu kita enggak? Tetap. Jadi kalau udah kita nikah, biar kata ada apa-apa sama suami kita, ibu mertua kita tetap ibu kita. Ayah mertua kita tetap ayah kita. Kenapa dalam Islam kalaupun udah firoh, itu nggak boleh nikah tuh, hubungan nikah. Ya Bu ya? Bu, ini baru kali ini saya diplototin sama ibu-ibu ini, kenapa ini? Masya Allah. Silakan yang mau tanya, angkat tangannya. Masya Allah, siapa yang mau nanya nih? Masya Allah. Mana nih, mana? Oh Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Mukhlisa Mustafa dari FKMT Pejaten Timur. Ustazah, kami mau bertanya bagaimana dalam hal kesibukan untuk mengejar karir dan masa depan, namun bagaimana kewajiban kita terhadap orang tua jangan sampai lalai kepada ibu tentunya dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa. Terkadang kita sebagai perempuan punya kesibukan. Ada yang wanita karir, ada yang single parent. Macam-macam nih kita, nggak usah ngacung ya. Kepada orang tua itu dalam kesibukan kita, Allah sudah mengatur tuh Bu. Setiap-tiap itu ada kualitas yang mesti prioritas yang mesti kita unggulkan. Bahwa pekerjaan kita ada, tapi kepada orang tua ini sudah menjadi aturan yang baku dari Allah. Dia nomor satu. Namun dalam kesibukan tentu saya paham ibu-ibu semuanya nggak orang yang rumahan semuanya. Kita datang ke taklim juga jujur aja ya. Kalau bicara tentang gimana sih cara berbakti sama orang tua, kami sibuk. Apalagi yang ngaji, doyan ngaji, satu hari bisa 3 taklim. Betul nggak? Apalagi bulan penutupan Isra Mi'raj Maulid. Ya Allah, dari pagi sampai sore belum pulang. Kauk sampai gini hari sore aja nih kita belum pulang. Terus gimana Ustazah, saya punya orang tua di rumah. Bu, sampaikan kepada orang tuamu, Mak, saya berangkat ngaji bukan niat untuk ketemu teman-teman yang cakep, tapi saya datang ke majlis taklim justru ada manfaatnya buat emak. Pertama, ada pahala yang gede banget. Allah siapin buat orang yang datang ngaji, man talabal ilma fahuwa fisabilillahi hatta yarji'a. Dia dapat pahala jihad fisabilillah. Itu pahala orang impian semuanya. Maka tetap aja ibu datang ngaji, tapi tetap urusin orang tua. Yang punya orang tua mungkin kurang sehat, tinggalin dia, titipkan dia dengan keluarga kita sampai benar-benar aman. Tapi kita tetap punya kewajiban nuntut ilmu, karena kalau kita kenal Allah, tadi saya bilang kenal Rasulullah, maka kita akan pasti otomatis kita akan sayang banget sama orang tua dan tahu cara berbakti kepada mereka. Yang punya duit berangkatin umroh. Amin ngapa? Amin. Saya tahu di sini Bang David, perempuan-perempuan di sini soleha semua. Amin. Ini saking solehanya kalau emak ngasih hadiah tuh, dia beliin emaknya emas 15 kilo ya. Iya. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Allah. Makasih banyak Ustazah. Bu. Jadi orang tua nggak mudah, apalagi jadi seorang ibu. Karena kadangkala seorang ibu itu sering jadi penengah dari semua keadaan. Ya, bagaimana pada saat suami punya masalah,
ibu ada di tengah-tengah untuk bisa membantu meredam masalah tersebut. Dalam rangka mendidik anak, pada saat anak ada masalah, ibu lagi yang hadir di depan supaya suami juga nggak sampai pusing mikirin hal-hal tersebut. Akhirnya pada saat ibu nggak ada, rumah itu jadi terasa tidak seimbang. Ada yang hilang dan hilangnya luar biasa. Nah karena itu bagaimana kita sebagai orang tua, khususnya bagi ibu ya, memberikan kesan terbaik kepada anak-anak kita dan juga mendidik anak-anak kita agar bisa menjadi anak-anak yang mandiri ke depannya. Kita akan lanjutkan hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sejarah mencatatkan ketangguhan para wanita, khususnya kaum ibu, sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Di Gaza kita belajar dari perempuan-perempuan yang luar biasa, yang tangguh, yang menyaksikan anaknya syahid, bukannya menangis tapi mengucapkan alhamdulillah dan bertakbir Allahu Akbar sambil mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Dari bencana di Sumatera kita menyaksikan ibu-ibu yang selamat dari musibah tapi tetap punya prasangka baik kepada Allah. Dan satu yang saya saksikan ibu-ibu selama di musibah Sumatera, kami hadir di sana. Di sana kaum ibu itu tidak pernah meninggalkan sholat. Termasuk bapak-bapak, betapapun musibah yang ada, saya pernah tanya, kenapa ibu sholat? Katanya, saya bilang, ini kan terbatas keadaannya. Dia bilang, apalagi Pak, kejadian ini masih kurang peringatan Allah kepada kita. Allah bisa cabut nikmat kita kapan saja. Dan anak-anaknya pun dikuatkan batinnya oleh ibu-ibu yang ada di sana. Ibu luar biasa. Nah sekarang bagi para ibu-ibu yang hadir di Masjid Jami Al-Fajri ini, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Silakan Ibu, nama dan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hayati dari Majelis Taklim Al-Fajri, Pejaten Barat. Ustazah izin bertanya, jika ibu kita sudah wafat, amalan-amalan apa yang kita bisa kirimkan untuknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustazah Yati, untuk Ustazah Erna saya tambahin. Buat Ustazah Erna, kalau tadi kan anaknya sama ibunya satu agama. Nah ini kalau buat Ustazah Erna nanti pertanyaannya, bagaimana kalau anaknya ini adalah seorang mu'alaf, ya, orang tuanya masih agama yang dulu, artinya antara orang tua dengan anak beda agama. Bisa nggak kita melakukan amalan buat orang tua yang sudah tiada? Atau orang tuanya masih ada, tapi apa yang harus dilakukan? Boleh nggak kita berdoa kebaikan buat orang tua kita walaupun beda keyakinan? Yang pertama Ustazah Yati, silahkan. Baik ibu yang bertanya dan pemirsa Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air. Pesan Nabi SAW bagi kita, anak-anak yang soleh dan soleha masih bisa berbakti kepada orang tua kita yang telah kembali dengan 3 hal. Yang pertama, mendoakannya. Doakan orang tua setiap ba'da sholat atau di mana saja kita selalu mengingat orang tua, pada saat itu kita mendoakannya. Karena doa anak dengan orang tua sebagaimana doa orang tua terhadap anak tidak akan pernah putus. Doa kita labuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka di alam kuburnya diberi ketenangan, dipeluk dengan cintanya Allah, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, kita bersedekah untuk orang tua kita. Kenapa? Tadi saya bilang karena harta kita, diri kita milik orang tua. Jadi ketika kita bersedekah untuk orang tua, maka artinya apa yang kita miliki adalah harta orang tua. Bagaimana Ustazah? Apa disebut ataupun tidak, hati kita berkata, ya Allah, kalau sedekah ini engkau terima, terimalah pahalanya untuk orang tuaku ya Allah. Yang ketiga, sambung silaturahim dengan kerabat-kerabat dan besti-bestinya. Ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau ingat Ibu Khadijah, motong kambing ibu dibagikan kepada sahabat Ibu Khadijah. Kita kenal orang tua
kita, siapa bersahabatnya, siapa temennya, kita sambung silaturahim. Kalau si anak punya rezeki berlebih, persen kalau orang Betawi mah. Persen, kalau kita ada acara undang. Sahabat emak kita pasti ngomong begini, ya Allah nak, lu mah kayak emak lu. Betul Bu? Emak lu tuh begini lagi hidupnya. Kenapa? Karena orang tua setiap asarnya, bekas jejak langkahnya ngajarin sama anak. Saya pesan sama adik-adik saya, karena mereka tinggal di sana, saya di sini Ibu. Jangan pernah menolak tamunya almarhumah Umi datang ke sini, karena itu langganan Umi. Apa yang kita punya berikan, ada banyak beri, ada sedikit beri. Kenapa? Karena dengan begitu orang tua kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk waladun salihun yad'ulah. Terima kasih banyak Ustazah Yati. Silakan Ustazah Erna, kalau misalnya antara orang tua dengan anak beda agama, artinya si anaknya ini mu'allaf, ya sudah beragama Islam, orang tuanya belum. Bagaimana adabnya terhadap orang tua, khususnya kepada ibu? Apalagi terlebih kalau ibunya udah nggak ada, gimana? Silakan Ustaz. Iya, pemirsa Cahaya Hati yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Problem anak dengan orang tua itu memang tidak pernah ada hubungan yang putus. Silaturahim kita nggak putus sampai kebawa ke alam kubur, tetap aja kita mengucapkan assalamualaikum. Sekarang problemnya orang tua kami Ustazah masih, bahkan ada yang curhat sama saya, masih ada yang jadi pengembala, masih ada di faham yang berbeda dengan kami. Gimana caranya dengan mereka? Allah tetap ajarkan merendah kepada orang tua, tetap wahfid janahadzulli minar rahmah. Kita tetap aja kepada mereka bersikap, karena Allah ngajarinnya tetap memperlakukan orang tua dengan baik. Makanya tetap kepada orang tua, meskipun mereka beda paham, ya Bu, kita tetap merendahkan diri. Wahfid janahadzulli, merendahkan hati kita di hadapan orang tua. Walaupun mereka marah sama kita. Walaupun mereka marah sama kita. Bang David, biarpun dia bentak kita, kalau kita belum bisa yakinkan bahwa kita memang akan selamat dari apa yang diancam Allah, maka pastinya kita akan berpikir ulang. Kalau orang tua marah sekalipun, lebih baik diam. Dia marah lagi, diam. Jurus menghadapi orang tua, walaupun dia bukan sepaham dengan kita, dia marah, diam. Belum bisa menyenangkan hatinya, diam. Diam sebelum kita bisa menyenangkan mereka. Tapi faham yang ketiga, doakan mereka. Semoga dengan doa-doa ibu-ibu yang udah soleha-soleha seperti ini, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbana alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Baik, alhamdulillah pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini, dan di penghujung acara mari kita berdoa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Ustazah Yati. Silakan Ustazah Yati berdoa di doa penutup ini. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air dan ibu-ibu solehah yang hadir di sini, mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sebagai seorang anak. Amin, amin. Apabila kita punya kesalahan terhadap orang tua, semoga kita sebagai orang tua mampu menjadi orang tua yang bijak, tidak baper, tidak mudah luka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Rabbana, ya Tuhan kami yang Maha Rahman, Maha Rahim. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menciptakan dan menjadikan kami seorang perempuan yang sadar betul tentang kedudukannya sebagai perempuan. Ya Allah, jika pada hari ini kami sudah mencapai pengetahuan tentang sebagai seorang muslimah, limpahkan rahmat-Mu juga untuk kedua orang tua kami, untuk rahim ibu kami ya Allah, yang selama 9 bulan kami bersemayam di sana. Untuk dada ibu kami ya Allah, yang kami selama 2 tahun hangat di dalam pelukannya. Untuk tangannya ya Allah, yang penuh dengan sentuhan cinta. Jadikan tangan itu haram disentuh api neraka ya Allah.
Rabb, maafkan kami jika belum sempat membahagiakan orang tua kami. Ampuni dosa kami ya Rabb. Dan terimalah bakti kami untuk orang tua kami, sekecil apapun itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini mari ya di penghujung acara ini kembali kita merenungi lagi bahwa ibu orang tua kita itu memiliki posisi yang mulia di hadapan Allah. Bahkan di samping Allah kita tidak boleh mensyarikatkan Allah, tidak boleh syirik. Kita wajib untuk berlaku baik kepada orang tua kita. Jangan berkata kasar, berlemah lembutlah kepada mereka. Apalagi mereka yang saat ini usianya sudah usia senja. Ya, baik untuk itu di kesempatan kali ini sekali lagi semoga apa yang disampaikan guru-guru kita itu bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Izinkan saya juga membacakan Cahaya Muda Indonesia juga nanti akan hadir sebagai ajang pencarian dai muda yang mampu memberi pesan kebaikan. iNews mencari wajah-wajah baru dan talenta muda yang siap menginspirasi. Saatnya kamu bersinar, tunjukkan kemampuan berdakwahmu, keluarkan potensimu dan buktikan bahwa kamu bisa menjadi dai yang menebar cahaya Quran. Yuk ikutan audisi Cahaya Muda Indonesia. Syaratnya laki-laki perempuan berusia 18 hingga 35 tahun, peserta perorangan atau duo mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta menjelaskan sederhana dengan bisa dipahami oleh banyak orang. Pastinya harus berdomisili di Jabodetabek. Kirimkan video dakwah berdurasi 3 menit ke RCTI Plus atau mendaftar dan mengikuti audisi Cahaya Muda Indonesia di Jakarta. Wujudkan mimpimu menjadi dai muda hanya di iNews. Info lebih lanjut bisa kunjungi akun sosial media iNews di @officialinews. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah dan semuanya yang telah hadir. Saya dapat tarik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq. Fattabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai. Acara ini dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap!